Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Saya Subhan Abu Rizal. Senang sekali rasanya saya bisa jumpai pemirsa semuanya, warga Nahdliyin, warga Nganjuk dan sekitarnya dalam bincang-bincang kita di Media Center. Tentu hadirkan beberapa narasumber yang cukup berkompeten di bidangnya dan menjadi khasanah, menjadi inspirasi bagi pemirsa dan warga Nahdliyin juga masyarakat semuanya. Dan saat ini senang sekali saya bersama dengan narasumber kita yang sudah kita hadirkan di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk dari satu lembaga yang cukup berkompeten dalam hal bagaimana mengatasi di sekitar narkoba dari BNN Kabupaten Nganjuk ya. Dan sudah hadir di studio salah satunya dari BNN Kabupaten Nganjuk di saat ini adalah Bapak Mukhlis Arianto. Beliau adalah penyuluh di bidang P4GN ya. Kita akan langsung saja bersama beliau. Assalamualaikum Pak Mukhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya, Mas ya. Subhan. Ya, gimana kabarnya Pak Mukhlis? Alhamdulillah, tetap luar biasa, Mas Subhan. Ya, Iya, alhamdulillah bisa ketemu lagi dan tempatnya di sini. Ini iya. media center ini. Di tempat yang berbeda. Lama sekali nggak jumpa dengan jenengan. Iya, iya. Ya, tapi sekian lama Pak Mukhlis menggeluti di sekitar narkoba ya. Iya, Ya, di sekitar narkoba dan itu cukup menjadi hal yang amat penting utama bagi warga kita warga Indonesia di sekitar penyalahgunaan tentunya iya, ya. betul. Tetapi agak sedikit ini ya, kenapa ya BNN kok bersama dengan NU bersama Media Center? Waduh, ini yang menjadi beda juga ya. Pak Mukhlis sengaja kita undang panjenengan agar ya generasi-generasi NU ini tentu generasi yang memang berkualitas, yang memiliki akhlak yang mulia, tentu Iya, berakhlakul karimah, tidak seperti yang apa tidak diinginkan iya, oleh betul. bangsa Indonesia, terutama dalam hal ini yang paling mengganggu adalah penyalahgunaan. Banyak pemuda, banyak warga kita yang menyalahgunakan ini. Nah, untuk itu kita mohonkan beberapa penjelasan di sekitar itu Pak Mulis ya. Mungkin kita awal dari mana ini? Iya, jadi gini Mas Subhan, BNN itu harus hadir di semua lini lapisan masyarakat, Oh ya. khususnya Hmm. kalau siang hari ini kita hadir di media centernya PCNU Kabupaten Nganjuk Hmm. dalam rangka eh, memberikan informasi, Hmm. menyampaikan informasi terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkotika Hmm. seperti Iya, itu. iya, iya. Nah, Hmm. kami sebenarnya ada beberapa segmen penanganan. Yang pertama adalah di lingkungan keluarga, yang kedua di lingkungan pendidikan, Hmm. yang ketiga di lingkungan organisasi masyarakat, Hmm. yang keempat di lingkungan dunia usaha, baik itu dunia usaha atau swasta, dan yang Hmm. kelima adalah di lingkungan instansi pemerintah. Hmm. Segmen-segmen itu harus kami bisa hadir Oh, dalam gitu. rangka untuk menekan angka penyalahgunaan Penyalahgunaan. narkotika, Iya, khususnya di iya. Kabupaten Nganjuk, Ah, ah, dan ah. khususnya saat ini luar biasa sekali. Di PCNU, di Di NU. PCNU. Apa mungkin ya generasi NU terus kemudian menyalahgunakan? Iya, Ya, jadi kerangkanya lebih fokus pada upaya pencegahan. iya, iya. Jadi Tentu, BNN tentu itu siapapun sangat mungkin ya, Mukhlis ya, iya, sangat mungkin. apalagi tren sekarang itu sudah luar biasa sekali. Hmm. Tapi kita rohnya yang pertama adalah di kerangka pencegahan. Hmm. Jadi BNN itu hadir dalam rangka sebuah lembaga, kalau kita runut di pusat itu Hmm. lembaga non kementerian, non Non kementerian kementerian, ya, yang langsung bertanggung jawab kepada langsung Bapak Pak Presiden. Presiden. Nah, Ya. tugas pokok fungsinya yang utama adalah di bidang P4GN, Hmm. pencegahan, Hmm. pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hmm. Jadi langkah kita yang utama dulu adalah pencegahan. Pencegahan. Ya, pencegahan itu
dalam upaya memberikan informasi, memberikan memberikan penyuluhan, memberikan ya memberitahu baik itu sosialisasi lewat media, sosialisasi secara langsung, tatap Iya, muka dan iya. sebagainya. Harapannya adalah masyarakat itu tahu narkoba itu seperti itu dan mengetahui terkait dengan bahaya kalau Bahayanya. disalahgunakan. Hmm. Nah, tupoksi yang kedua gini Mas Hmm. Subaghan. Jadi tupoksi yang kedua itu kalau kita ajak nggak mau seperti itu, ya kita harus menerapkan langkah yang namanya pemberantasan, Pemberantasan. penegakan secara hukum. Hmm. Jelas di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, setiap orang yang tanpa mempunyai hak melakukan peredaran, memproduksi dan sebagainya, ya harus ditindak secara hukum. Oh, Ya, iya, seperti itu. Nah, tupoksi yang ketiga, kita harus menjamin juga di tengah kehidupan masyarakat itu ada yang namanya korban. Korban. Korban penyalahguna narkotika, yaitu Bukan pelaku tapi korban. korban, ya. Korban ini biasanya diartikan yaitu siapa orang yang dipaksa, diperdaya, dibujuk untuk menyalahgunakan narkotika. Setelah itu dalam waktu yang selanjutnya dia menjadi ketagihan. Nah, ini kategorinya adalah korban. Nah, korban terhadap korban ini BNN harus hadir dalam upaya ini, ya harus langkah yang ketiga yaitu melaksanakan rehabilitasi atau penyembuhan. Seperti itu gambarannya. Iya. Ya, kalau terkait dengan pencegahan jelas ya. Kita asumsinya seluruh warga Indonesia atau seluruh anggota, kalau di NU ya warga NU gitu. Asumsinya ya tidak semua. Maka perlu pencegahan. Iya. Meskipun tidak semua, ya tetap harus ada penyuluhan ya. Bukan berarti jenengan hadir di sini itu wah NU sudah ada BNN, bukan berarti itu tidak, tapi memang upaya pencegahan. Upaya pencegahan. Gitu dalam hal pencegahan. Kalau pemberantasan tadi itu, yang agak ini lagi adalah penyalahgunaan. Iya. Memang ada manfaatnya. Bisa dijelaskan gimana? Ada. Jadi narkotika itu yang kita dorong agar tidak disalahgunakan itu karena di sisi lain narkotika itu ada manfaatnya. Terutama adalah di dunia medis dan di dunia pengembangan ilmu pengetahuan. Di dunia medis ya kedokteran dan sebagainya itu jenis narkotika, khususnya narkotika golongan 3, golongan sedikit golongan 2, golongan 3 itu masih bisa digunakan. Pemakainya pun harus memakai resep dokter. Seperti itu. Nah, yang kita nggak boleh, yang harus kita dorong, yang kita sosialkan itu ya penyalahgunaannya itu. Sehingga ketika misalkan dokter menganjurkan obat ini dikonsumsi untuk penyakit ini seperti ini. Nah, tentu dokter mempunyai dosisnya berapa yang harus dikonsumsi, sampai berapa hari itu kan pasti ada ukurannya dokter. Kalau kita kok pakai obat ini kok semakin enak ya saya terhadap aktivitas seperti itulah, itu ya jelas sudah mengarah kepada penyalahgunaan. Jadi memang ada dalam hal ini memang dari sisi medis memang untuk penyembuhan penyakit tertentu dengan ukuran tertentu juga, yang itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang ya. Iya, jadi kajiannya seperti ini Mas Bukan. Jadi narkotika itu ada 3 golongan. Golongan 1, golongan 2 dan golongan 3. Yang golongan 1 itu tidak digunakan di dalam pengobatan seperti itu. Yang golongan 2 sedikit sekali. Karena efeknya ketergantungannya sangat tinggi. Baru biasa digunakan itu di golongan 3 seperti untuk bius dan sebagainya, itu masuk golongan itu. Sehingga ketika itu disalahgunakan itu kan bahaya sekali. Seperti itu. Nah, seperti obat batuk dan sebagainya itu ada di golongan 3 ini. Tapi pemakaiannya itu harus dengan resep dokter. Nah, karena tingkat ketergantungannya nanti misalkan ini dipakai oleh seseorang dan sebagainya, ini akan bahaya seperti itu. Itu. Pak Mukhlis. Iya. Kalau di NU, warga NU, utamanya ini kita coba
di kelompok-kelompok pemuda NU ya. Iya. Di pemuda NU itu kan ada IPNU, ada IPPNU, kemudian pemudanya ya ada Ansor, Iya. ada Banser. Ini kan kelompok-kelompok kita atau lembaga-lembaga kita Iya. yang ada di NU itu yang masih muda-muda gitu. Iya. Ini secara umum memang pemuda lebih memiliki kecenderungan untuk penyalahgunaan ini dibanding dewasa. Pak Mukhlis, mungkin secara umum dulu. Secara umum trennya itu sudah ke arah anak-anak Mas Rifan. Malah anak-anak sekarang. Wah ini malah lebih. Nah, maksud saya begini ya. Iya. Kalau tuntunan Kanjeng Nabi jelas bahwa hal-hal yang membawa kepada hilangnya akal, ya, hilangnya akal karena narkoba ini efeknya kan menghilangkan akal ya. Iya. Itu dari sisi tuntunan Rasul. Orang yang hilang akalnya ini tentu akan berisiko banyak gitu ya. Iya. Efek banyak termasuk ibadahnya dan seterusnya. Lah Iya. ini kalau generasi NU kan tahu semua seperti itu. Iya. Tetapi narkoba ini masuknya kan tadi Pak Mukhlis sampaikan ternyata juga tidak menutup kemungkinan generasi NU itu juga terkena. Kalau mungkin tadi korban. Iya. Jadi gini, trennya yang sekarang kami dalami itu sudah mulai ke anak-anak, sudah mulai usia di SD kelas atas. SD kelas atas. Beberapa ketika kami masuk di salah satu sekolah dasar itu SD kelas atas, kita coba cek beberapa 1-2 orang, kita coba asesmen, kita tanyai, kita dalamin, ternyata sudah mengenal yang namanya pil ini seperti itulah. Kalau itu kita dalami terus, ini sudah menggunakan belum ya? Ketika ini sudah menggunakan, berarti nanti di sekolah lanjutan tingkat pertama jelas sudah kecanduan. Seperti itu. Nah, ini untuk mendalami proses itu ya langkahnya seperti itu Mas Bukan. Jadi langkah pertama kita lakukan pencegahan. Oke, misalkan ini sudah terlanjur, ya terlanjurnya stop sampai di sini aja dulu. Terlanjurnya stop sampai di sini dulu aja lah, seperti itu. Nah, harapan kita itu ketika kita masuk ke salah satu lembaga, ketika kita detek semacam ini, kita kepingin duduk bersama antara BNN sama orang tua sama pihak sekolah, seperti itu. Kita berikan argumentasi, kita berikan langkah persuasif sehingga langkah yang sudah terlanjur ini bisa sampai stop di sini aja gitu loh. Seperti itulah. Sama-sama memantau, sama-sama mengawasi terkait itu. Ketika sama-sama memantau, sama-sama mengawasi, kalau kita duduk bersama, kalau sudah di sekolah berarti ini sekolah harus ekstra terhadap pemantauan itu, kalau di rumah ekstra juga terhadap pemantauan itu. Nah, kami di BNN tetap mengawal seperti itu. Ya, sebuah lembaga, apakah lembaga pendidikan atau termasuk juga NU, tentu memiliki tanggung jawab kepada warganya. Iya. Nah, ketika warganya ada yang menyalahgunakan, ini kan tanggung jawab lembaga ya. Otomatis ya itu. Dalam hal inilah kehadiran pendidikan penting. Maksud saya seperti itu. Makanya menjadi penting. Informasi ini kami berupaya masuk ke semua lini. Yang kedua, di kami itu selain pencegahan, kami mendorong juga yang namanya upaya pemberdayaan. Nah, upaya pemberdayaan itu bagaimana? Yang menyampaikan itu BNN itu mengajak seseorang, kelompok atau organisasi masyarakat itu, ini kita dorong, kita bekali dan kita bekali ilmunya dan sebagainya, agar dia juga mau menyampaikan. Kalau misalkan di lembaga NU itu misalkan Ansor atau IPP atau IPNU itu, ya ini kita ajak, kita bekali dulu. Harapannya dia juga bisa menyampaikan ke orang yang lainnya, sehingga BNN itu harus mengcover Kabupaten Nganjuk, apalagi BNN Nganjuk itu diamanati juga di wilayah Kabupaten Ngawi, Madiun, Kota, sama Magetan. Nah, ini upaya pemberdayaan ini juga kita dorong. Beberapa lembaga sudah kita dorong untuk melakukan pemberdayaan itu. Ya, tentu seperti PCNU, meskipun secara organisatoris warganya yang cukup besar, tidak secara langsung, tapi dengan adanya seperti ini memiliki tanggung jawab terhadap generasinya. Gini Pak Mukhlis, yang terkait dengan orang itu kalau sudah mendengar kata-kata narkoba atau
badai BNN mungkin Iya. begitu. Itu kayaknya orang yang memakai atau pernah mencoba itu mesti ketakutan. Betul. Nah, ketakutan itu ada dua kemungkinan, ketakutan karena takut di penjara atau takut karena malu. Gitu. Ini solusinya gimana, Bang? Mungkin bisa dijelaskan seperti apa agar orang yang apakah jadi korban atau tidak merasa ketakutan dengan BNN, dengan narkoba, tapi paham maksud saya gitu. Iya, jadi kami berupaya menyentuh hal itu sepersuasif mungkin seperti itu. Jadi di kami itu ada yang namanya tim rehabilitasi. Tim rehab. Iya, tim rehabilitasi itu ketika ada laporan, ada laporan di sini ada korban penyalahgunaan narkoba. Seperti itu. Kalau menurut tata aturannya kan lapor dulu ke BNN nanti atau kalau itu anak silahkan didampingi oleh orang tua atau keluarga, kalau itu sudah dewasa silahkan sendiri ke BNN monggo. Kemudian dilakukan asesmen seperti itu, dilakukan asesmen di BNN. Nah, menimbulkan kesan itu kan seperti Mas sebutkan tadi, kalau di BNN itu seperti inilah. Makanya BNN juga bisa diminta hadir silaturahim ke rumah yang bersangkutan atau ke sekolah yang bersangkutan. Ya tentu dengan kita pakai kendaraan yang biasa, tidak kendaraan seperti itu. Kalau pakai kendaraan sudah ada ini siapa yang mau dibawa? Seperti itu. Kami berupaya mengambil langkah sepersuasif mungkin sehingga ketika ini harus datang ke rumah, di rumah itu kita ya seperti tamu biasa, kita menggali informasi. Yang penting informasinya itu tercapai buat kami. Iya, yang paling sulit itu kan menggali informasi ya. Iya. Orang yang menggunakan atau siapa yang menggunakan tidak mungkin dia akan saya pakai, enggak mungkin. Dia mesti akan merasa ketakutan karena rasa salahnya tadi ya. Dengan BNN takut, dengan kepolisian juga takut gitu. Tapi sebenarnya belum tentu salah ya sebenarnya. Apakah semua orang yang sudah menggunakan ini masuk kategori bersalah? Iya, kita di awal-awal 2013 2014 itu 2013 2015 itu Mas Subaghan. Jadi mensosialisasikan yang seperti itu susah. Jadi kalau dulu ada slogan pecandu narkoba lebih baik direhabilitasi dari di penjara. Kita bersosialisasi itu pawaya betul, tapi kita harus juga masuk gitu loh. Kita harus bisa. Artinya setiap ada upaya silahkan ke BNN seperti itu. Dan alhamdulillah beberapa di lembaga pendidikan kita juga sudah ada laporan. Ketika ada laporan begitu, ketika ini ada pecandu, kita masuk ke sana tanpa ada ya ibarat pepatah mengambil ikan dengan airnya tidak keruh gitu. Seperti itu akhirnya bisa tercapai. Kemudian di keluarga ya kalau mau ke BNN ya sifatnya biasa aja. Terus kita datang ke rumah ya sifatnya biasa aja. Ya, yang masuk kategori bersalah dari sisi hukum dan kemungkinan kalau penjara sebenarnya sudah kedua ya setelah rehab ya. Iya. Tidak selalu ya orang yang ini itu di kategori mana Pak? Gini, jadi yang namanya korban itu gini Mas. Jadi klausulnya tadi setiap orang yang dipaksa, diperdaya, dibujuk untuk menyalahgunakan atau memakai narkoba. Kemudian dalam satu waktu selanjutnya ini menjadi ketagihan. Nah, ini kan sebenarnya beda-beda tipis antara dia sebagai pemakai. Hanya faktor mana dulu yang ditempuh. Ketika faktor ini yang ditempuh adalah lapor ke BNN, maka BNN hadir untuk melakukan asesmen ini. Ketika asesmen ini dilakukan, ini sebagai pengguna. Tapi kalau ini langkah dia menyalahgunakan narkoba bersama teman-temannya, kemudian ada operasi baik itu dari BNN maupun dari Satres Narkoba, ada barang bukti, mungkin barang bukti dikuatkan dengan tes urin, dia menyalahgunakan narkoba, ya ini kena ranah hukum. Ini proses hukum. Di situ ya. Jadi tinggal mana dulu langkah yang apakah kalau sudah ada tanda-tanda gitu langkahnya ke BNN
atau ini menunggu ada Hmm. kena operasi. Sebenarnya kalau tadi contoh anak-anak SD yang jadi korban tadi, Mm-mm. kalau orang Iya, tuanya tahu, kemudian hadir atau datang ke BNN, no problem, bahkan ada solusi. ada solusi seperti itu. Hmm. Dan ini sosialisasi kita sudah alhamdulillah ada peningkatan, Mas Subhan. Artinya penyampaian informasi ini bahwa pintu rehabilitasi itu seperti ini, pintu lapor itu seperti ini, arahnya seperti ini sudah mengalami peningkatan. Artinya rasa ketakutan, rasa itu sudah mulai muncul. Sudah mulai tereliminir gitu loh. Tapi kalau awal-awal dulu lapor BNN nanti sama saja, nanti prosesnya tetap saja seperti itu. Terus sekarang kondisi masyarakat Nganjuk secara umum yang melakukan atau melalui proses rehab cukup banyak. Cukup ada juga. Jadi kita artinya sudah tidak sampai ke ranah hukum juga. Iya. Jadi kita lakukan dua jalan. Yang pertama kita proaktif. Kita langsung jemput bola dan sebagainya. Yang kedua ya ada laporan-laporan terkait dengan itu. Yang ketiga ini juga kita yang tadi saya sampaikan pemberdayaan. Kita membekali, misalkan di salah satu desa itu kita bekali ada 2 atau 5 orang itu dalam rehabilitasi berbasis masyarakat atau disingkat dengan RBM. Itu kita bekali. Kita bekali caranya mendeteksi, caranya mengasesmen dan sebagainya, dan caranya melakukan proses rehabilitasi secara sosial. Kalau secara medis tetap harus di BNN karena harus dilakukan oleh dokter. Tapi kalau yang keroyokan kemudian menikmati dan selanjutnya memang ranah hukum ya. Iya, jadi tindak pidana itu kan paling enggak dua bukti ya. Ada barang bukti, sudah itu. Ketika sudah dilakukan penggerebekan dan sebagainya, kok ada barang buktinya, ya sudah, sudah proses hukum. Kalau itu sudah kategorinya tadi yang terakhir pengedar ya? Sudah masuk ke pengedar? Pengedar pemakai. Oh iya, pemakai seperti itu. Dan trennya yang sekarang itu luar biasa, Mas. Bahkan artinya akhir-akhir ini kan upaya jual beli itu kan lebih cenderung tidak secara langsung. Jual beli sekarang adalah lewat online dan sebagainya. Jadi misalkan Mas Subhan pesan kepada saya, rumah Mas Subhan di situ, rumah saya di sini. Saya sebagai saya ngirim ke Mas Subhan tidak langsung gitu enggak. Saya kirim lewat kota lain itu dengan alamat di jenengan. Muter. Sudah itu. Trennya sekarang begitu. Itu. Jadi apa ya, fasilitas sekarang itu ya perlu diantisipasi lah. Seperti itu. Baik, secara umum sebenarnya pemakai atau korban itu namanya korban atau pemakai yang sudah apakah menikmati atau karena keterpaksaan, ya itu ada 2 kemungkinan ya. Kalau menikmati mungkin yang keroyokan tadi. Kalau sudah korban kan karena dia sendiri pun kadang juga memakai kan begitu ya. Nah ini efek, maksud saya efek secara mental kedepannya gambarnya seperti apa Pak? Kalau orang sudah kecanduan, kalau orang sudah dari sisi mental dan lain-lain. Penyalahguna narkoba itu kalau kami identifikasi itu kerugiannya 3. Jadi secara fisik lambat laun atau itu pasti rusak. Fisiknya rusak. Jadi secara jasmani itu setiap pengguna narkoba itu pasti jasmaninya akan rusak. Karena yang diserang adalah susunan saraf pusat. Padahal kita ketahui Mas Subhan, susunan saraf pusat otak itu kan mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Kalau itu diserang berarti ya tinggal nunggu waktu aja. Kemudian kerugian yang kedua adalah secara rohani. Otak secara fisik, secara psikis tentu akan sama, akan beriringan. Ketika fisiknya itu saraf pusatnya diserang, jelas ke rohaninya jelas. Yang ketiga ini secara ekonomi, Mas Subhan.
Jelas menghabiskan uang. Jadi ibaratnya seorang penyalahguna atau pemakai narkoba itu kalau diobatkan di RSKO atau balai-balai rehabilitasi yang dibiayai sendiri, ya 1 bulan itu kisaran antara 5,5 juta sampai 6 juta. Itu biayanya. Nah, bayangkan kalau untuk itu rehab itu ya. itu bayangkan itu misalkan 3 bulan gitu kan ya. Sapi sitok. Wah, itu kerugian yang secara real begitu ya. Real Mas. Real dari sisi secara umum, belum dari tinjauan agama ya. Iya. Tinjauan agama tentu ibadahnya ya menjadi tertolak semua karena memang pikirannya sudah belum lagi mentalnya. Iya, kalau sudah begitu ya kita ibaratkan Mas. Ketika sudah jasmaninya sudah seperti itu, rohaninya seperti itu, kualitas hidup kan itu tentu jelas akan berkurang tuh. Kualitas hidup seperti itu tentu akan berpengaruh terhadap produktivitas. Nah, kalau sudah begitu produktivitasnya mau ke kemana gitu loh. Kalau sudah produktivitasnya kemana, tentu ini akan berpengaruh generasi selanjutnya seperti apa. Apalagi ada yang jelas unsur kecanduan tadi yang jadi persoalan dalam jangka panjang. Mau jadi apa dia? Baik Pak Mukhlis, saya kira begitu perbincangan kita. Yang jelas kehadiran panjenengan ke PCNU cukup menjadi inilah, mungkin tidak menutup kemungkinan dan jangan coba-coba generasi NU kemudian penyalahgunakan. Begitu. Sekali ini akan menjadi yang berkepanjangan tadi itu loh. Mungkin sebelum kita akhiri ada beberapa pesan yang disampaikan Pak Mukhlis. Iya, lewat media center PCNU Kabupaten Nganjuk ini tentu kami sangat bangga Mas bukan bisa masuk ke segmen ini dan harapannya kita bisa ke depan lebih sinergi secara langsung, baik itu PCNU-nya, baik itu organisasi-organisasi di bawah, lembaga-lembaganya seperti itu. Ya, kami kepingin jalin sinergitas yang lebih dalam, yang lebih intens. Ya, sama-sama kita kepingin menyelamatkan, mengurangi terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba khususnya di Kabupaten Nganjuk dan khususnya lagi di warga Nahdliyin. Daripada minum atau menggunakan hal-hal yang justru merusak kita, lebih baik kan minum seperti ini ya. Ini jelas sehatnya kalau ini. Ya Pak Mukhlis, ya jelas sehatnya itu membawa kesehatan juga membawa berkah gitu. Nutrus gitu yang milik kita. Baik, terima kasih Pak Mukhlis kehadirannya di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk di saat ini dan kami berharap bermitra di beberapa segmen nanti, apakah di media center ataupun mungkin di lembaga-lembaga yang ada di PCNU. Ya. Baik itu mungkin Pagar Nusa, kemudian ada IPNU, IPPNU, ada Ansor dan juga lembaga Fatayat termasuk yang lain-lain. Silakan bisa koordinasi dengan PCNU bersama dengan BNN. Begitu Pak Mukhlis ya. Siap. Terima kasih kehadirannya dan pemirsa, akhirnya bincang-bincang kita harus kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi sekaligus juga hasanah bagi kita warga Nahdliyin, warga Nganjuk semuanya. Ya, saya Subhan Abu Rizal harus undur diri bersama dengan Bapak Mukhlis Arianto dari BNN Kabupaten Nganjuk. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.